Ketakwaan dan IMPLIMENTASINYA. Ya ayuhan naasu inna halaknaakum min zakarinu wa unsa wa ja'alnaakum suhbanu wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang tersembunyi, Maha Teliti sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmunya. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki Adam dan seorang perempuan, Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaannya karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, Rasulullah SAW melakukan tawaf di atas untanya yang telinganya tidak sempurna terputus sebagian pada hari Fath Makkah pembebasan Mekah. Lalu beliau menyentuh tiang Ka'bah dengan tongkat yang bengkok ujungnya. Beliau tidak mendapatkan tempat untuk menderumkan untanya di masjid sehingga unta itu dibawa keluar menuju lembah lalu menderumkannya di sana. Kemudian Rasulullah memuji Allah dan mengagungkannya, kemudian berkata, Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan pada kalian keburukan perilaku jahiliyah. Wahai manusia, sesungguhnya manusia itu ada dua macam, orang yang berbuat kebajikan, bertakwa, dan mulia di sisi Tuhannya. Dan orang yang durhaka, celaka, dan hina di sisi Tuhannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat, Ya ayuhan nas inna halaknakum min dakarin wa ansa beliau membaca sampai akhir ayat, lalu berkata, inilah yang aku katakan, dan aku memohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. Riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Mengetahui tentang apa yang tersembunyi dalam jiwa dan pikiran manusia. Pada akhir ayat, Allah menyatakan bahwa Dia Maha Mengetahui tentang segala yang tersembunyi di dalam hati manusia dan mengetahui segala perbuatan mereka. Sumber, kemenak.go.id. Pertanyaanmu luar biasa dalam, tentang mencari ridha Allah dan menjadi manusia yang bermakna, baik di mata Allah maupun di hadapan manusia. Berikut ini penjelasan dalam dua bagian, 1. Langkah menuju ridha Allah, dan 2. Amalan terbaik untuk menjadi manusia yang bermakna. 1. Langkah mencari ridha Allah. A. Ikhlas dalam segala hal. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah, 5. Niatkan semua ibadah dan perbuatan karena Allah, bukan karena pujian atau sanjungan manusia. B. Konsisten dalam ibadah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibadah yang sederhana tapi istiqomah akan lebih mendekatkan kepada ridanya. C. Tawakal dan ridha atas ketetapannya. Petik 2. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah, 8. Ridha kepada takdir dan terus berharap kepadanya adalah tanda keimanan yang kokoh. 2. Amalan terbaik agar menjadi manusia bermakna. A. Takwa, kunci kemuliaan.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat, 13. Takwa adalah puncak kemuliaan. Ia meliputi hati yang bersih, lisan yang jujur, dan amal yang tulus. B. Berbuat baik kepada sesama. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Membantu, menolong, menyambung silaturahmi, mengajar, menenangkan hati orang lain, semua ini menjadikan kita berharga di mata manusia dan juga dinilai ibadah oleh Allah. C. Menjaga akhlak. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat selain akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Akhlak baik menunjukkan kedalaman iman, dan itu yang paling diingat orang setelah kita tiada. D. Menebar salam dan memaafkan. Berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan sebarkan salam, niscaya kamu masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Sederhana tapi dalam maknanya, menciptakan kedamaian di sekitar adalah tanda kecintaan pada Allah. E. Ilmu yang bermanfaat. Jika seseorang mati, terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Memberi ilmu, langsung atau tidak langsung, adalah warisan abadi. Penutup renungan. Menjadi manusia bermakna bukan soal terkenal atau kaya, tapi seberapa besar kita bisa membuat hidup orang lain menjadi lebih ringan dan hati kita lebih dekat pada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang Engkau ridai. Berikan kami hati yang bersih, lisan yang jujur, dan amal yang Engkau terima. Jadikan hidup kami bermakna dan wafat kami husnul hatimah. Tentu, berikut ini adalah doa harian dan zikir khusus yang bisa kamu amalkan untuk menjaga langkah menuju ridha Allah, agar hidup lebih bermakna, hati lebih tenang, dan amal lebih terarah. Doa harian menuju ridha Allah. Allahumma jalni miman radita, anhu, warda ani, warzukni kolban hasyian, walisanan sadikan, wa amalan mutakabalan, wa hayatan tayyibah, wa mauta husnal hatimah. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba yang Engkau ridai, dan ridailah aku. Anugerahkan kepadaku hati yang khusyuk, lisan yang jujur, amal yang Engkau terima, kehidupan yang baik, dan akhir hayat yang husnul hatimah. Waktu terbaik, setelah salat fardu atau saat sepertiga malam terakhir. Zikir harian untuk mendekatkan diri pada ridha Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Bacalah 100x sehari, untuk menyucikan jiwa dan membuka jalan menuju rahmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Allahumma ini asaluka ridaka wal jannah, wa auzubika min sahatika wan nar. Ya Allah, aku memohon ridha-Mu dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari murka-Mu dan neraka. Zikir yang diajarkan Rasulullah. Bacalah saat pagi dan petang. La ilaha illallah, wahdanu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baca 100x sehari, akan mendapat pahala besar dan perlindungan dari syaitan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Penutup, jika engkau mencari dunia, ridha Allah akan terasa berat. Tapi jika engkau mencari ridha Allah, dunia akan datang mengikutimu.